sini saya akan menyampaikan tahapan yang pertama, yaitu gambaran umum dari UMKM Minasmart. Minasmart yaitu merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang perdagangan. Minasmart menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari sembako, makanan ringan, hingga perlengkapan rumah tangga. Selain berjualan secara offline, Minasmart juga berjualan secara online menggunakan platform media sosial, yaitu Shopee dan juga Tokopedia. Pada awalnya, Minasmart ini didirikan pada tanggal 11 Agustus tahun 2020 yang beralamat di Jalan Tebu Utara nomor 15, Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang. Minasmart ini didirikan oleh Ibu Veronica dengan beliau memiliki keinginan besar untuk membangun usaha retail di skala yang lebih besar. Beliau melihat bahwa potensi besar retail di Kota Malang masih cukup baik, terutama di daerah-daerah seperti pinggiran kota. Sebelumnya, Minasmart ini yaitu toko yang bernama Supermart yang hampir tutup dikarenakan ada kendala atau kesulitan di bagian keuangan yang kemudian diakuisisi oleh Ibu Veronica sehingga menjadi Minasmart yang sekarang ini. Sized bed, coffee started and don't remember much. All I know is that you talk too much. Time to go. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about. Database pelanggan adalah kumpulan data yang terorganisir yang mencakup informasi tentang pelanggan. Database ini dirancang untuk membantu perusahaan menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi tentang pelanggan dengan lebih efisien. Minasmart tidak dapat menyediakan akses ke database pelanggan secara langsung. Sebagai solusinya, kami membuat representasi tiruan atau dummy yang mencakup beberapa indikator seperti ID member, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, tanggal pendaftaran, dan jumlah poin. Pengambilan indikator-indikator tersebut tidak hanya sekedar ditentukan, ada alasan-alasan yang mendasari hal tersebut. Berikut alasannya. Yang pertama, ID member. Indikator ini penting untuk mengidentifikasi pelanggan secara unik. Dengan memiliki nomor member, Minasmart dapat melacak transaksi pelanggan dan memberikan layanan yang lebih personal. Yang kedua, nama. Nama pelanggan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara lebih sopan dan akrab. Yang ketiga, jenis kelamin. Menyajikan informasi mengenai jenis kelamin pelanggan ini sangat penting. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda berdasarkan jenis kelaminnya. Yang keempat, tanggal lahir. Berguna untuk mengetahui usia pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda berdasarkan usianya. Yang kelima, alamat. Indikator ini penting untuk mengetahui lokasi pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan strategi pemasaran dan distribusi yang tepat. Yang keenam, nomor telepon. Indikator ini penting untuk mengetahui cara berkomunikasi dengan pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk menghubungi pelanggan untuk keperluan promosi, layanan pelanggan, atau hal-hal lainnya. Yang ketujuh, tanggal daftar. Indikator ini penting untuk mengetahui kapan pelanggan mendaftar. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami pertumbuhan pelanggan dari waktu ke waktu. Dan ada yang terakhir yaitu point member. Untuk mengetahui tingkat loyalitas pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang loyal. Tahap kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar ialah suatu pendekatan dalam pemasaran di mana pasar luas dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau disebut segmen, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan serupa. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong 2010, mengemukakan bahwa segmentasi pasar melibatkan mengidentifikasi dan mengelompokkan pembeli dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku serupa yang mungkin
memerlukan produk atau campuran pemasaran yang berbeda. Nah, segmentasi pasar dari Minasmart ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu B2B atau business to business yang mempunyai definisi proses penjualan produk atau layanan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, yang kedua ada B2C atau business to customer yang memiliki definisi melibatkan penjualan produk atau layanan dari bisnis kepada konsumen individu berdasarkan sifat pelanggan yang dilibatkan. Value proposition UMKM melibatkan kombinasi produk berkualitas, harga yang bersaing, pelayanan pelanggan yang baik, inovasi atau kemudahan akses. Nilai-nilai dalam value proposition ada satu, yaitu nilai finansial. Nilai finansial membahas manfaat ekonomis yang diterima oleh pelanggan dari pengguna produk atau layanan yang dimana Minasmart sudah memenuhi, yaitu harga yang terjangkau. Yang kedua adalah nilai fungsional. Nilai fungsional adalah membahas sejauh mana produk atau layanan dapat memberikan solusi efektif untuk tugas atau masalah yang mereka hadapi. Dan di Minasmart, jika terdapat barang yang rusak, maka siap bertanggung jawab. Dan ketiga adalah nilai emosional. Nilai emosional adalah pengalaman atau perasaan yang diberikan oleh suatu produk atau layanan yang ditujukan seperti adanya kepercayaan dari orang-orang atas review baik dari mulut ke mulut. Dan yang keempat adalah nilai spiritual. Nilai spiritual adalah kontribusi produk atau layanan terhadap dimensi spiritual yang contohnya seperti jika para pelanggan di Menas berbelanja lebih dari 100.000 sebanyak 4 kali, maka akan mendapatkan reward berupa gratis cuci motor. Tahap 5, royalty program. Royalty program di Minasmart ini adalah cara untuk mendapatkan keuntungan lebih saat berbelanja di Minasmart. Nah, dengan bergabung di program ini, Anda dapat mengumpulkan poin untuk ditukarkan akses ke acara promosi atau eksklusif dan berbagai keuntungan lain seperti relationship atau rescission. Nah, rescission ini dibagi ada beberapa 5. Yang pertama ada upselling. Nah, untuk upselling sendiri ini memberikan produk atau layanan lebih mahal atau canggih atau versi yang lebih lengkap dengan produk. Nah, untuk cross-selling ini adalah strategi berfungsi pada penawaran produk. Nah, untuk produk diskon sendiri ini adalah untuk melalui program diskon dilakukan untuk memberikan penawaran harga terhadap pelanggan. Nah, untuk member get ini adalah program yang dirancangkan untuk memberikan keuntungan eksklusif kepada anggota atau pelanggan yang sudah setia belanja di Minasmart. Nah, untuk voucher sendiri ini itu yaitu memberikan kupon atau tawaran spesial kepada pelanggan yang sudah ada, mendorong atau mereka untuk mendekati atau membeli kembali, bertransaksi dengan imbalan keuntungan khusus. Nah, baik, ketiga ada referral. Nah, di mana perusahaan meminta atau mendorong pelanggan yang sudah ada atau merekomendasikan produk layanan tersebut kepada orang lain. Misalnya strategi pemasaran ini dapat dipercaya seperti antar individu. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu peramalan penjualan. Dalam hal ini, kami telah menganalisis hal apa yang cocok bagi Minasmart di masa depan yang akan mendatang. Yang pertama yaitu ada penguatan brand dan pemasaran. Untuk memperluas pangsa pasar, Minasmart dapat berfokus pada peningkatan brand awareness di luar wilayah Malang. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan pemasaran yang terarah, serta kolaborasi dengan influencer lokal atau nasional, dan juga penggunaan media sosial dan iklan daring. Yang kedua, adaptasi dengan tren dan teknologi. Peningkatan tampilan dan fungsionalitas platform, optimalisasi responsivitas pada perangkat mobile, dan implementasi strategi pemasaran digital yang intensif dapat menarik perhatian pelanggan. Selain itu, diversifikasi katalog produk dan pilihan varian akan memperkaya pengalaman belanja bagi pelanggan atau customer. Selanjutnya yaitu kemitraan. Kerjasama Minasmart dengan platform
pengiriman atau layanan keuangan dapat menjadi strategi yang cerdas untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan kenyamanan pembayaran dan meningkatkan juga daya saing di pasar. Dalam konteks pengiriman, bekerja sama dengan platform pengiriman dapat memungkinkan Minasmart untuk mencapai pelanggan yang lebih luas di berbagai lokasi. Contohnya yaitu bekerja sama dengan JNE, JNT, ataupun platform pengiriman yang lain. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih.